strike dia angkat ke belakang ternyata. Itu keren. Iya, ini ada top 5 player total assist juga ya, yang masih didominasi juga sama tim Liquid Philippines, ada JP Sanji. Tapi ada 2 nama dari Onyx dan ada Dreams juga. Wah, Ya. Sanji tuh. Romit ya, Romit. Sanji kalau kata orang-orang. Sanji. Iya. Kalau main Parsia mirip-mirip, maunya ke depan terus. Tapi menarik ya ngeliat ada Dreams di barisan teratas juga. Boleh sebagai masukin asisten satu banyak. nggak? Chance Jirin, Sarafat kan kemarin partnya juga jago. Oh, betul. Wah. Bagus sih. Panjang ya itu nama asli ya. Oke, ngeliat kayak gini sekarang Bradley. Ini pick yang bagus gak? Buat di sini posisinya emang pick ketiganya emang lumayan bagus, tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka kalau seandainya itu tertuju kepada Lucas dibandingkan dengan Fredrik, karena kayak lebih eksplosif aja gitu loh buat early game-nya, control team fight-nya lebih bagus. Terus dengan adanya Harit yang magic damage, jadi ya jungle-nya udah ada physical damage gitu loh. Ya betul, tapi Fredrin juga masih bisa di-flex juga kan. Gox Masih. juga bisa memainkan ke arah Fredrin. Benar. Dan juga kemarin Geekfam, mungkin ini udah strat Geekfam untuk nge-flex Fredrin sekarang. Kemarin kan udah sempat main Fredrin Harit, jungle dengan Fredrin, siapa tahu sekarang mau di-flex. Nah ini udah kelihatan kemarin Alter Ego kesulitan dengan adanya 5 band ke arah hero Rine. Rine. Ini 4 nih udah nih. Terakhir apa nih Riz? Hanzo. Hanzo. Dihabisin tapi ya. Wah, Apakah Rio emang juga nggak ada. Apakah emang bener ya kayak ya udah ban aja hero-nya Rine karena mereka play around Rin. Jadi ya udah kalau misalkan hero Rin yang nggak nyaman, mereka juga nggak bakal bisa mainin gameplay-nya dengan nyaman. Inilah playoff. Iya. Tapi kemarin ada Lancelot ya keluar ya. Ada Lancelot keluar. Ya mungkin sekarang Lancelot susah di sini, lawan Harit juga susah. Ya lawan ini. Tambah Fredrin juga susah ya kan. Kalaya Dipaksa. juga kan. Kadang grafik second pick tuh enaknya untungnya tuh di situ. Dia bisa maksain musuh ke arah kemana itu. Oke. Kalau Keys to Victory tadi ada Badang ya, Badang Farsa lah ya. Badang Farsanya Farsa. udah di ban, tapi kita belum ngelihat ada Badang yang memang diambil juga oleh keduanya. Harusnya kalau udah Badang. kalian di sini nih, nggak mungkin untuk di arah balai lagi, paling di arah experience. Tapi gue mau bahas di Alter Ego Luoi di sini dari Hijume. Ya. Kemarin walaupun dia behind 07, 06, tapi dia masih berani make play. Itu gue sangat-sangat suka deh gameplay Alter Ego yang kayak gitu. Ya Berani balik lagi ya, banget ya. banyak player-player yang biasanya overthinking kalau KDA-nya udah jelek gitu loh. Betul. Padahal ketika KDA-nya jelek dan dia bisa bikin play, kenapa enggak? Padahal itu yang bisa bikin keadaan berbalik soalnya. Nah, Cuman kadang kurangnya Alter Ego ya, dia tuh bagusnya ketika dia behind dia masih berani. Tapi kalau lagi unggul banget keberanian. Iya, Malah hasil benar. bikin mereka malah jadi Pasif AE ya. blunder kayak gitu. Oke. ini hero encounter ya dari Granger dan 3 Harit. Secara win rate-nya memang unggul Harit yang kayak secara team fight juga gak sih? Dan match-up-nya ya, match-up mid game-nya juga kan lebih enak juga buat Harit. Yep. Kayak anggap dengan 35% cooldown reduction, Harit udah bisa join team fight. Sementara Granger butuh nabung juga nih Sky Pierce-nya. Lebih lama nantinya. Kalau nggak online pagi-pagi agak sulit ya Agak buat sulit. Granger ya. Beberapa kali gue lihat ada yang membuat Skyfit tapi skillnya tuh makan masih Benar, nol benar, gitu. Iya masih nol. Persyaratannya kayaknya udah harus snowball sih sekarang Udah harus dengan snowball. Granger juga sekarang ya. Mungkin cara snowballnya ya main ke arah Granger untuk di early game. 2 menit awal sih, 2 menit balik lagi. awal, 2 menit tapi awal. Granger yang join buat main cari stack juga kan ke landing mid, ke landing Iya, mid. landing Siapa tahu mid. ada terjadinya. Berarti tugasnya dari Alter Ego adalah menyiapkan hero yang nanti level 3 udah bisa team fight sebenarnya. Gak butuh level 4 ya, Luoi instead of mungkin hero-hero lain ya yang butuh ultimate udah bagus sebenarnya Oke. sih posisinya. Betul. Karena ya dia cuma butuh level 3 udah bisa join team fight. Julian. Julian? Iya dong, level 3 udah bakal baku hantam ya. Aku suka picknya Geek Farm. Mereka tahu kalau misalkan Fredrin kerepotan gara-gara Cici. Mereka belajar dari pengalaman mereka ketemu sama Oni kemarin dimainin sama Lutfi yoyonya. Sekarang mereka deny. Dan juga kalau untuk take jungle misalnya buat Tenta Harit kan ada kurang fisik damage-nya, jadi Betul. dia 50 di sini emang bagus juga. Hanzo ternyata yang open. Ya, karena emang Geek Farm concern sama Badang ya. Dibandingkan ngasih Badang, nanti Badang Garut Kaca bisa menciptakan combo yang sangat dinamis. Itu berbahaya banget soalnya. Widih, ada ini. Hero-nya gops banget sih. Sudah diambil juga kan Diambil, sekarang ya. diambil. Tunjukin. Tapi Hanzo ini berat lumayan enak gak sih Hanzo kalau ngelawan tank-tank jungler kan dengan Trinity itemnya juga. DHS. Cuman gimana caranya Iya, dia bisa iya. masuk ke dapetin Trinity-nya itu. Oke, ditutup dengan Kimi juga ya menjadi pilihan terakhir dan ini bakal jadi game pembuka kita juga di hari ini. Jadi langsung saja untuk casters Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Yes, terima kasih banyak untuk para panelis kita. Selamat datang kembali di babak playoff MPL Indonesia Season 15 bersama dengan partner saya. Lim Kocho, ya hari ini lagi-lagi Ji, kita akan mengantarkan satu tim untuk pulang. Kita lagi. Lagi. Oke. Tapi kalau gitu Lim, gimana menurut lo Lim?
Ya, secepat itu ya. Secepat itu. Gak nyangka sih kayak sekarang udah di hari ketiga berarti. Oke. Tapi ya mau nggak mau suka nggak suka salah satu dari Geek ataupun Alter Ego harus pulang di match kali ini. Yes, dan kita bakal menyaksikan pasukan Alter Ego yang bangkit dari kekalahan kemarin atau Geek Farm yang benar-benar memantaskan diri untuk maju ke babak selanjutnya. Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Ya ini pembuktian ya. Siapa yang lebih jadi top 3. Karena tersisa 4 tim saja yang masih ada di babak playoff kali ini. Strategi, agresivitas dari Alter Ego. Ini menjadi penentuan juga nih. Terlihat kemarin, berapapun beda gol di awal, mereka tetap bisa kasih tekanan. Entah itu dari defensifnya, invade jungle dipanis, atau mereka yang bisa invade duluan. Ditambah lagi dengan mentality dari Alter Ego ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Bermain dengan barbar agresif memang menjadi sebuah jawaban untuk Alter Ego. Tapi tentunya jangan lupakan, permainan agresif itu bisa ditanggulangi dengan makro gameplay list. Itu dia. Itu yang berbahaya. Dan dari emblem kelihatan banget ya attack speed untuk Edit. Dan juga untuk Hanzo. Hanzo kembali muncul ya. Assassin lagi nih kembali dari Rine dengan Warcry-nya. Ada damage tambahan dan itu yang harus diperhatikan nih. Kemarin masih ke jungle tank yang paling positif untuk Alter Ego. Oke, tapi jangan lupakan Nino ini dengan edit tidak sekeras itu loh, Lim. Iya. Tidak sekeras itu. Dan dia tidak menggunakan Purify. Jadi kondisi Nino untuk di commit dengan full damage yang kita di tim Geek ini masih possible. Tapi kalau buat gue Ji, gue ngelihat gue lebih suka Nino pakai hero damage loh. Iya, gue juga. Banyak banget kan kayak kemarin sempat di regular season badangnya damage, sempat juga pakai Benedetta yang damage dan itu kayak the real Nino gitu. Iya. Gue suka banget. Tapi dengan kondisi sampai saat ini, gimana Nino bisa untuk nge-deliver damage itu menjadi sebuah jawaban. Pertama, dengan kondisi edit untuk head to head dengan ini sekalipun, kalau nggak pakai momentum itu nggak bakal bisa juga. Setuju. Dan kedua, edit ini tidak boleh menjadi frontliner kondisinya saat ini. Ya itu gue setuju sih. Karena memang dari edit juga kan ada marksman kan di dalam editnya. Makanya nggak bakal terlalu keras. Tapi turtle yang pertama harusnya bisa dikontes. Oke, harusnya bisa dikontes oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Kita lihat di depan sana, Rine telah terkena vision yang cukup luar biasa. Tapi Mekis, the power of retribution dari Mekis ditutup jalan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Satu turtle ternyata mendapatkan Baleski sebagai korban jiwa. Ijume dengan tour and travelnya berhasil mundur ke arah belakang, membuat para pasukan dari tim Alter Ego hanya kehilangan satu, yaitu Dreams. Worth it dari segi point kill, tapi nggak worth it karena turtle didapatkan untuk Kenzinski. Sebenarnya pertukarannya nggak adil sih. Kalau ngelihat dari Geek Fam yang dapetin kill kan Aboy ya. Sementara dari Alter Ego yang dapetin kill Dreams. Jadi kayak goldnya Aboy ini akan lebih cepat plus turtle tadi. Jadi kayak kontes di turtle yang pertama sebenarnya agak sedikit ya bisa dibilang rugi untuk Alter Ego. Ya tapi bisa riset karena masih turtle pertama apalagi assassin biasanya itu main di turtle 3 bahkan. Dan kalau misalnya kalau ngomong ke arah Purify, Arfi, memang ini agak cukup galau kalau menurut gue ya. Tapi dengan ada teleprediction, for Geek Farm kecuali Lim kembali lagi. Fokus menuju ke arah Alter Ego. Kemarin Lim menuju ke arah Bigetron sendirian. Kita bakal melihat apakah Lim berhasil menampar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin alasannya karena nggak nol juga kan chance-nya. Bakal jadi tight game kok, bakal jadi tight game. Gak ada 0 chance. Dan 3-2 dan ya ngelihat dari agresivitas saya sebenarnya bisa jadi celah. Jangan Tapi lupakan ini Alter Ego. iya pertanyaan gue ya, kemana agresivitas Alter Ego yang biasa? Tapi ternyata Megi cuma sangat hampir Purify. tidak menangkap ke arah seorang Hichumi. Purify yang tidak ada ini menandakan satu pertanda untuk Paloiski. Targeting bisa langsung ke arah Hijume. Tapi diversion melemparkan Hanzo dengan oke, bayangannya saja. Dan ini bakal komit Kenji. Oke, Kenzinski gagal untuk dimakan, tapi lihat dengan Sawan Pons menuju ke arah belakang dan Kenzinski masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Dan kedua, jangan lupakan, Turtle udah counting down untuk kembali lagi hadir ke lane of down. Sedangkan untuk di Turtle, Alter Ego belum memegang itu sama sekali. Harus dipikirkan 2 kali nih, atau bahkan 3 kali. Karena Alter Ego harus sadar, tank jungle susah banget tuh. Namislam? Langsung sudah bisa di depan sana, Hijume tidak ada, Purify dan langsung tenggelam. Berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Lagi? Kembali menjadi 2 poin kill di tangan dari Mekits. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan banyak momentum. Dengan Purify yang sudah ke-trigger tadi dia. Itu satu tanda untuk Paloiski bisa terbang. Iya. Tapi apakah Dreams tumbang juga ini menjadi hal yang harus? Karena gue ngeliat itu menjadi kerugian berganda untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan ya masih gue mempertanyakan nih kemana agresivitas Alter Ego di game kemarin.
Kalau ngomongin demam panggung harusnya sudah lewat. Udah 3 kali udah bermain juga, ini yang ketiga berarti kan untuk Iya. matchnya. Dan ya power mereka justru ada di early game agresif. Sekarang nggak ada Ji. Apa karena assassin lagi ya? Mungkin mereka masih mencoba wait untuk menuju ke arah seorang Rene nantinya punya power. Jadi kalau yang gue lihat bukan hanya space sih. Karena gini, ngomongin dari snowball kita tahu Rene itu punya power snowball. Tapi lihat, Globes menjadi target utama dari seorang Rene. Untungnya ada Magits dengan damage yang bisa diabsorb. Tidak semuanya menuju ke arah Globes. Langsung ada Purify Gaming kembali lagi berasal ditanggulangi oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Baloyski dia nggak kendor. Satu percobaan pertama untuk Purify, percobaan kedua untuk point kill. Ya, karena cooldown dari Tsunami Slam juga lebih cepat ya daripada Flicker. Dan gue masih belum melihat diversion yang agresif. Masih menunggu waktu juga sebetulnya. Tapi lihat top lane, ini bakal digempur. Memainkan di bottom lane. Para pasukan dari tim Giva, mereka bakal coba dimakan. Globes di depan sana, tapi Keras Rene banget. memilih mundur ke depan. Dan Vengeance berhasil menyelamatkan sosoknya seorang Globes. Meanwhile dari top lane, mereka akan kembali ditemukan dengan point kill Arvi. Gak ada flicker, Purify Gaming telah di pop up. Ini menandakan Baloyski bisa terbang lagi nanti menuju ke arah Arvi. Ya, dengan catatan Baloyski punya flicker ya. Itu yang Itu harus dia. digarisbawahi. Tapi Rene Rene, tapi untuknya Rene kali ini masih ada Pinnacle Ninja. Coba untuk keluar dari zona merah. Para pasukan dari tim G-Farm 2000 gold difference Flames. Apalagi dari Fornati dan Nino tidak boleh menjadi front laner. Dan itu dia langsung jadi 2 poin dan bahkan 3 poin kita hampir didapatkan oleh para pasukan dari tim G-Farm. No Nino, no damage for this time. Wah, ini dominasi tanpa henti dari Geekfam. Early game yang sempurna, bahkan midnya. Cuma untuk dibongkar first item Oracle untuk Magits. Hybrid defense, belum lagi ada tambahan dari Halter Regan ya. Membuat siapapun nanti yang maju ke arah teman-teman dari Geekfam, siapapun, itu bakal susah untuk kembali Magits saja, mereka kekurangan damage. Oke, kalau bisa kita bilang kita tahu G-Farm adalah tim yang punya power. Makin lama match itu berjalan makin kuat. Ya, Tapi kita lihat G-Farm juga punya catatan. Semakin di upper semakin dia kuat. Semakin di lower semakin dia kuat. iya ya, semakin di ujung ya. Pinnacle ini Rizky masih terlalu kuat Nggak untuk bisa. dimakan. Nggak mungkin bisa. masih kurang banget dari segi damage-nya. Tapi ya untuk Geekfam sendiri, bahkan gue ngerasa celah untuk kemenangan Alter Ego itu adalah di early game. Gue setuju kayak Oji bilang, tapi Tsunami Slam Oh, Tsunami Slam for nothing. Again and again. Nice try Baloyski. Tapi itu dia, kalau nggak dicoba dia nggak tahu. mau dibalikin. Tapi Avatar Guardian for nothing. Ini nggak baik banget sih. Karena Dreams nggak punya covering up untuk para pasukan dari tim Alter Ego lainnya. Sedangkan dari Magits, lihat, dia too strong. Tampaknya di belakang sana para pasukan dari tim Tifa. Mereka mencoba untuk menggunakan Baloyski, tapi Kazetski one last hit berhasil mendapatkan Arvi bersama dengan seorang Dreams dan Nino. Walaupun dia mendapatkan Baloyski, damager utama mereka udah tumbang. Wah, ini bahaya sih, darurat untuk Alter Ego. 5.000 gold nih kurang lebih. Diungguli juga oleh teman-teman dari Geekfam. Jangan sampai nanti ini terbawa dengan suasana juga. Alter Ego mereka gak punya high ground defender yang kuat. Betul. Louis gak bisa clear wave. Arvi dengan Granger pun gak bisa. Dan Geekfarm tidak sepenuhnya bermain front to back. Ya, dia bisa ke belakang. Gak Ada sepenuhnya Baloyski. ya. Kita ngomongnya gak sepenuhnya. Dia memang punya make it. Jadi mereka memang punya top, tapi gak sepenuhnya deliver damage dari situ. Ada Cici, Gop, bisa ke belakang. Banyak banget nih. Dan sekarang bermain defensif dari Alter Ego menunggu Trinity. Dari Rin, masalahnya mereka bermain dengan waktu, Ji. Dan ini bakal di-press terus. Yes, mereka bermain dengan waktu. Mereka bermain lawan pertama. Make it sekarang tapi lihat Baloyski. Purify Gaming save the for this time. Membuat para pasukan dari tim Geekfarm gagal untuk mendapatkan Arvi. Tapi di depan sana tidak Purify. Kaczynski, Mesut Everybody. Dan Hidu Mesut and Travel gagal untuk bisa pulang ke arah base-nya. Meanwhile Lino udah gak ada damage kembali membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Alter Ego terejam-ejam di game yang pertama. Nge-purify untuk Arvi. Menandakan kalau next team fight mungkin di Lord ini bisa jadi di-skip oleh Alter Ego. Skip. Skip dengan perbedaan gold 6.000 hampir ke 7.000. Dan jangan lupa nih Lord yang sangat berbahaya karena mereka tidak ada high ground defender. Mungkin semua inner turret yang bakal jadi tujuan atau nanti nextnya bisa jadi satu turret. Tapi gerakan dari Alter Ego sih sepertinya mereka mau coba untuk Itu vision. dia yang gua suka dari Alter Ego. Mereka gagah dan pemberani. Perbedaan 6.000 gold seakan tidak ada nyatanya di mata mereka. Karena itu dia para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak boleh terlalu membuka badan. Barter dan damage itu gak adil. Dan minggu depan sana Aboy flicker full defensif. Tapi para pasukan dari tim Geekfarm, mereka mencoba untuk menangkap Dreams dimanapun berada. Rina! Tsunami Slam! From Baloyski!
berhasil menumbangkan Rina. Para pasukan dan tim Geekfam mereka mendapatkan the power jungler dari tim Alter Ego. Lepas, pasti dilepas. Sekarang lihat dari Hijume yang gak punya Purify juga. Ini bikin siapapun yang coba untuk kontes, coba untuk mengganggu dari Alter Ego tuh jadi keuntungan tambahan dan Baloy lagi konsil. Bagus kan? Gila, Ada target. gila sih. Baloy ya, terornya mengerikan banget. Dan bisa gua bilang, ini membuat para pasukan dari tim Alter Ego, bahkan dia nggak punya chance. Dia nggak punya kesempatan untuk main di arah jungle-nya dia sendiri. Butuh 5 orang untuk dapetin orange buff aja. 8.000. Ya ini kalau kita bisa ngelihat ya, kayak kecil sebenarnya chance untuk Alter Ego ngebalikin keadaan. Tapi jangan salah, split push mereka kuat banget. Kayak Rin bisa dilempar kemanapun. Dengan Pinnacle Ninja dia safety banget. Ya, tapi kan mereka juga jadi penasaran seperti apa split push-nya nanti kalau sudah terbuka. Gue lumayan penasaran sih, bisa nggak ditanggulangi sama Geekfam? Itu dia. Tapi kalau ngomongin ke arah Lord yang udah bergerak di arah bottom lane, mereka masih punya volley defense untuk di arah bottom lane. Jadi harusnya Alter Ego tidak terlalu worry, tapi nggak boleh juga melupakan. Itu bisa dapetin tetap. Karena Super Wave pasti berdorong di arah bottom lane. Ya itu satu lane doang loh, bayangkan. Ini bisa 3 lane yang didorong. Volley defense ke trigger. Dan iya, tidak ada high ground defense. Mampukah Alter Ego mengusir pasukan dari Geekfam untuk next wave-nya? Harusnya bisa. Kecuali dari Baleski memberikan initiate dengan full power di depan sana. Injume tidak memiliki Purify. Perpasukan dari Geekfam kali ini masuk terlalu dalam, meninggalkan Baleski karena ini berhasil membocak kacik di arah belakang. Diversion. Surprise Bapak Ibu semuanya, membuat Dreams kali ini menjadi padan tulang punggung keluarga dan Dino. Tidak cukup badan, tidak cukup damage karena Sky bisa dari Aboy is active live. Oh, ditabrak lagi Hijume satu hit. Oh my god, para pasukan dari tim Geekfam. Mereka masuk dengan Kenzie. sama Sportas Kanzenski. What a play! A double kill from Kanzenski. Tersisa Rine seorang diri. Masih 8 detik lagi tercepat untuk Dreams. Mampukah defense retribution ready? Ada retribution ready, dapat coba dipasang di Gak tangan sempat. bahkan no way! Geekfam attack the game one! Dominasi tanpa henti Geekfam. Mereka membuktikan kalau di game pertama mereka lah rajanya. Tidak memberikan celah. Alter Ego kehilangan agresivitas early yang sudah ditunjukkan dari hari yang kemarin. Dan Geekfam menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Kehilangan taringnya Alter Ego. Mereka tidak boleh lagi berselimut di dalam demam panggung. Ingat,